tahulah hidup di dunia ini cuma sementara gitu. Jadi gimana sih, low profile aja, keep it to the down low lah. Maksudnya jangan sampai social media nih menghasut kita sampai kita lupa bahwa sebenarnya tujuan kita tuh hidup di dunia ya menjadi individu yang sebaik-baiknya, bukan jadi sepopuler-populernya gitu. Waktu dulu pertama kali sebagai pembalap kan belum berhijab, terus tadi Mbak Diandra bilang tahun 2017. Iya. Saya sempat kan riset-riset dikit gitu kan sebelum ngobrol ini. Tahun 2017 tuh sempat ada keraguan ini ngaruh nggak ya ke karir apa enggak apa, tapi akhirnya tetap memutuskan itu. Iya. Wah, itu juga pengalaman yang apa ya, yang nggak akan dilupakan sampai sekarang gitu. Jadi pada saat 2017 itu sebenarnya saya masih ada kontrak sama salah satu brand besar di Indonesia, brand otomotif ya, brand otomotif besar di Indonesia, besar banget. Terus saya masih ada kontak waktu itu jadi presenter mereka untuk channel YouTube-nya. Dan sebenarnya pada saat itu saya udah mulai, pas pertengahan ya, saya udah mulai, karena kita ada berapa belas atau berapa puluh episode gitu ya, ada banyak. Tapi pas pada tengah-tengah itu saya udah mulai agak ngerasa, is it good for me gitu, maksudnya untuk di masa depan gitu, karena channel YouTube ini kan abadi gitu, bisa dilihat semua orang, dan saya pun udah berniat sebenarnya mau lebih menutup aurat gitu kan, tapi pakaian-pakaian yang saya dulu itu kan pasti terbuka karena belum pakai hijab juga, terus otomatis kebuka. Mungkin saya dulu pakai model yang you can see atau apa tuh santai aja gitu, karena memang sehari-hari pakai baju seperti itu. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke, kayaknya nggak bisa nunggu-nunggu waktu lagi, kayaknya mau sekarang gitu. Jadi waktu itu November ya, sebenarnya sih Oktober sih, dari Oktober terus November, itu saya udah mulai pakai hijab. Dan pertama kali orang yang saya hubungi pas saya pakai hijab itu bukan keluarga, itu brand tersebut. Saya telepon mereka, saya bilang, so sorry nih, saya punya good news yang might be a bad news for you. Jadi kayaknya saya mau mutusin kontrak dan saya bersedia bayar penalti fee-nya kalau memang kalian tidak berkenan gitu ya. Karena saya mau hijrah, saya mau pakai kerudung gitu. Ya, terus akhirnya disampaikan dari pihak agensi ke brand, terus ternyata brand menyambut dengan sangat baik gitu. Mereka alhamdulillah, justru Mbak Diandra kita happy banget dengernya gitu. Terus brandnya disebut juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak usah. Oh ya udah. Iya. Terus nyari sendiri aja, udah pasti tahu. Terus mereka justru happy banget. We're so happy for you too. Terus justru nggak lah, kita nggak akan nyuruh kamu bayar penalti fee gitu. Justru malah udah kita jalani kontrak ini, kita justru bayar full payment aja, terus kita welcome banget Diandra dengan hijrah gitu, dan udah di stop aja gitu. Nangis aku langsung. Tapi tetap di stop. Di stop, tapi akhirnya mereka bayar. Tapi mereka bayar full gitu. Iya, mereka bayar full gitu. Terus kayak, hah? Ini beneran gitu kan? Terus kayak iya, kita happy banget dengernya gitu. Semoga ini jalan untuk Mbak Diandra gitu ya, untuk memudahkan Mbak Diandra menuju surga gitu. Udah deh, pokoknya saya sampai nangis gitu. Padahal sebelum saya memutuskan untuk berhijab, saya udah mikirin banget, ini kayaknya gue review di Auto Driver aja kayak udah nggak bisa nih. Karena ya gimana di Auto Driver kayak ya kan anaknya asik-asik gitu ya. Saya nggak tahu nih dengan saya penampilan berhijab apakah mereka masih bisa menerima gitu kan. Apa mungkin saya dikata-katain kali, ala lu apa lo gitu kan. Karena biasa bisa ada bercandaan gitu di kantor. Nah itu tuh, jadi udah saya pikirin banget, saya udah ikhlas sebelum saya infoin ke semuanya. Saya udah ikhlas karena jujur pas terakhir-terakhir itu saya udah 2 minggu terakhir tuh udah mulai resah gitu. Bahkan kayak nggak mau, mendingan gak usah keluar rumah daripada keluar rumah tapi nggak pakai hijab gitu. Cuma kan banyak yang dipikirin kan soal kerjaan, soal kontrak dengan brand tersebut gitu. Jadi ya udah, akhirnya udah ikhlas. Tahu-tahu malah Auto Driver dari kantor nelfon, Diandra, ini ada brand nanyain gitu, mau masuk built-in di salah satu video review Diandra pertama kali pakai hijab, kapan mau review? Kita mau masuk nih brand. Gitu, terus kayak serius nih Del gitu kan, ini kan ada teman kantor gitu, serius? Iya nih, gimana Mbak Diandra kapan mau review lagi? Emang gue masih boleh review Auto Driver gitu? Ya ini udah pada nungguin gitu.
ya Allah gitu kan, makanya sedih banget, ya ampun ternyata bener-bener mereka maksudnya orang-orang tuh ya karena Allah kali ya, mungkin emang rezeki dari Allah gitu loh, Allah yang menetapkan Diandra tetap dapat rezeki di dunia otomotif, ya udah go ahead gitu. Jadi ya makanya saya percaya semua tuh bukan di tangan kita tapi di tangan Allah. Tapi awal momen sampai akhirnya jadi ingin berhijab tuh kalau nggak keberatan cerita boleh nggak? Enggak sih sebenarnya sih nggak ada yang kayak gimana banget ya. Jadi justru selama bertahun-tahun tuh kan dulu kan saya sekolahnya tuh di Al-Azhar dulu kan, SD sampai SMA. Jujur dari SD sampai SMA walaupun ke sekolah pakai hijab biasa aja, nggak yang kepengen pakai hijab banget gitu, enggak. Tapi makin lama pas kuliah kan saya di Atmajaya yang nggak pakai hijab sama sekali kan. Sebelumnya sudah belasan tahun memang karena di sekolah itu. Karena di sekolah terus sudah pakai hijab, tapi untuk ke sekolah aja begitu malam minggu nggak, party-party sama temen mah nggak gitu kan. Nah terus kuliah gitu nggak pakai hijab gitu kan. Tapi pada saat itu justru ngerasa kok banyak banget ya kasarnya Allah tuh kasih kenikmatan gitu, Allah kasih pintu rezeki yang luas banget, tapi kok kayaknya saya kurang bersyukur gitu. Jadi justru orang tuh banyak cobaannya gitu ya, sampai akhirnya menemukan hidayah, atau akhirnya kalau untuk perempuan mungkin pakai hijab gitu, pasti ada banyak cita-citanya. Tapi kalau saya justru saya ngerasa Allah tuh banyak banget kasih yang bagus-bagus, yang baik-baik, kasih kenikmatan, kasih rezeki yang tadi saya bilang. Tapi tuh rasanya saya kurang bersyukur aja gitu dengan Allah yang Allah kasih gitu. Masih banyak kok saya masih main mulu, terus pergi-pergi nggak nutup aurat tuh jadi satu keganjalan di hati gitu rasanya. Gitu. Jadi ya saya pengen dikenal sebagai muslim yang baik, tapi kok penampilan saya nggak menunjukkan seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhijab. Sebenarnya udah lama banget, kayak berbulan-bulan, akhirnya 2 minggu terakhir udah nggak kuat, udah deh berhijab sekarang aja gitu. Udah rela putus kontrak sama yang lainnya karena itu keganjalan di hati yang ngerasa saya bukan muslim yang taat, saya belum jadi muslim yang taat kalau saya nggak berhijab gitu. Jadi itu yang bikin ngegerakin gitu. Bahkan mungkin bukan, ya itu yang tadi saya bilang beda-beda ya orangnya. Saya Allah justru kasih kenikmatan yang sangat saya syukurin banget, dan itu yang mengetuk hati saya gitu. Dan kedepannya sebagai pembalap juga ternyata kalau nggak salah juga tetap nyaman-nyaman aja ya dengan ternyata nyaman dan dengan kita berhijab itu orang jadi semakin respect gitu. Dan saya kan balapan tuh di Indonesia aja ya, tapi kalau untuk review mobil baru ke seluruh dunia gitu. Nah setelah pakai hijab itu saya sempat juga diundang ke acara Porsche. Itu saya nyetir dari Singapura, Malaysia ke Thailand. Itu saya udah pakai hijab waktu itu. Dan waktu awal pertama juga saya di-invite untuk datang attending acara mereka tuh kayak, oh gitu ya, ternyata mereka masih welcome loh dengan perempuan berhijab gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, perempuan aja tuh udah minoritas, perempuan yang otomotif ya, yang main di dunia otomotif, itu aja udah minoritas di Indonesia, apalagi yang berhijab gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah masih diundang-undang ke acara event otomotif di luar gitu. Terus akhirnya saya datang ke acara tersebut. Kita touring nyetir Porsche, jadi ada Panamera, wah itu speknya yang paling the bestnya lah, spek Malaysia yang paling tinggi gitu, wah itu keren banget mobil-mobilnya. Saya juga nyetir 911 yang Carrera T, wah itu seru banget. Nah selama perjalanan itu kita ditemenin sama macam-macam, jadi ada dari jurnalis dari berbagai negara juga, dan ada coach ya kasarnya itu coach untuk maksudnya mendampingi kita selama touring ini. Itu kita banyak ngelakuin conversation dan mereka tuh appreciate banget. Saya di situ sharing, saya bilang iya nih saya baru berhijab, terus makanya nggak nyangka ya ternyata bisa diundang juga kayak gini, karena saya pikir kan seluruh dunia tuh belum tentu bisa menerima muslim gitu. What do you think gitu. Saya selalu nanya gitu kan.
oh enggak, menurut gue ini inspirasional banget gitu. Perempuan terus berhijab dan lo hijabnya juga stylish, ternyata keren ya berhijab ya perempuan, dia bilang gitu kayak oh iya, jadi kayak apa ya, itu makin motivasi aja sih, dan saya bersyukur banget sama Allah dipertemukan sama orang-orang baik gitu pada akhirnya gitu. Bahkan mungkin sebelum berhijab mungkin banyak diketemuin sama orang yang kurang menghargai saya, tapi pas saya menutup dengan benar, ternyata alhamdulillah mereka lebih menghargai, lebih menjaga jarak juga gitu kan. Kayak apa ya, ada satu hal yang saya ngerasa saya dihormati sebagai wanita gitu. Tapi ada nggak komentar-komentar yang negatif juga yang muncul setelah itu? Apakah atau dari pekerjaan kah, dari mungkin kehidupan personal kah gitu, pertemanan atau anything gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Makanya saya juga ya itu lagi. Jadi justru saya pakai hijab justru karena saya ngerasa kok hidup saya kok indah banget gitu ya. Alhamdulillah nggak apa ya banyak yang harus disyukuri gitu kan. Tapi begitu saya pakai hijab, saya pikir mungkin sekarang nih ujiannya, cobaannya, tapi ternyata nggak juga gitu. Ternyata seperti yang saya bilang tadi, brand yang tadi itu tetap full payment ke saya ngasihnya, terus auto driver pun juga ternyata sangat menyambut dengan sangat baik gitu kan. Jadi tuh lagi kayak ya Allah, kok nih nggak habis-habisin rezeki yang Allah kasih gitu kan, malah jadi makin takut lagi gitu, malah makin aduh, memang nih ya Allah tuh rencananya sangat Masya Allah banget ya, luar biasa, bener-bener di luar batas kemampuan kita untuk berpikir gitu, nggak nyangka gitu. Dan respon orang-orang pun juga sangat baik, bahkan yang tadinya mungkin sebelum pakai hijab kadang suka ada komen yang kurang enak dibaca ya, karena mungkin komentarin fisik atau bahkan suara saya aja tuh dikomentarin gitu, maksudnya ya mengundang yang ya gitu-gitulah, nggak enak lah, biasalah laki-laki karena mungkin followersnya dan subscribernya banyakan laki-laki kan kalau dunia otomotif, jadi suka disalahartikan gitu sama mereka dan agak-agak mengandung apa ya, sara ya, apa sih yang agak yang nggak enak lah gitu, fisik komentarin lah, fisik terus sama suara gitu, kurang nyaman gitu. Tapi semenjak saya akhirnya berhijab itu mereka sangat lebih sopan komentarnya, dan bahkan yang non muslim pun juga bilang gitu, oh Diandra udah beda nih sekarang gitu, terus Diandra lebih sopan ya sekarang, terus kayak Diandra lebih adem ya gitu. Alhamdulillah ternyata bisa membawa apa ya, pandangan yang seperti itu. Alhamdulillah. Saya mau nanya yang agak sedikit berbeda sekarang. Oke. Buat mungkin siapapun yang lagi nyimak obrolan ini juga mungkin masih bingung, gue berkarir terus di bidang apa ya sebaiknya gitu. Mbak Diandra kan mungkin juga sudah menemukan salah satu passionnya di otomotif ini dan kemudian menjalaninya juga. Tapi ada nggak mungkin saran buat teman-teman yang mungkin masih bingung lagi memilih atau mencari sebaiknya berkarir di mana? Gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini sih, sekarang ya, apalagi sekarang nih, udah dunia digital, kita itu punya personal branding sendiri masing-masing. Tiap orang punya sosial media, dan sosial medianya itu udah bisa jadi media yang dulu cuma dimiliki media cetak gitu. Apa kasarnya kayak mungkin Kompas, Suara Pembaruan gitu kan. Tapi sekarang kita punya digital yang punya sosial media, perangkat digital yang masing-masing kita tuh bisa jadi media sendiri, bahkan kita bikin konten, kita bisa viral gitu. Nah, jadi sangat mudah untuk sekarang nyari passion menurut saya, karena mau passion apapun sekarang itu bisa diduitin gitu loh. Mungkin kalau dulu pas zamannya saya yang sebelum peralihan dari cetak ke digital, dari media cetak ke media digital, itu mungkin lebih susah ya untuk cari kerjaan, untuk mengembangkan potensi. Tapi kalau sekarang menurut saya udah sangat mudah banget untuk mengakses ke semuanya. YouTube itu bisa dibuka kapan aja. Bisa cari tahu dari YouTube apa sih yang kita suka gitu. Apa sih yang kita suka, cari dari YouTube. Terus begitu kita suka, kita kembangin, kita tinggal promote diri kita sendiri aja di sosial media kita gitu. Orang banyak ngelihat, tahu kita sukanya apa, dan kalau kita bagus di situ itu bisa jadi ladang rezeki kita gitu tanpa disangka gitu. Jadi mau apapun, kayak saya deh nih kuliah psikologi. Siapa yang nyangka sih bisa jadi pebalap dan bisa berkarir di dunia otomotif gitu kan, pasti kan nggak ada yang nyangka. Tapi ya dengan perkembangan teknologi, terus kemudian juga dengan ambisi yang sangat kuat,
ya akhirnya ternyata nggak nyangka bisa jadi karir gitu di dunia otomotif ini. Nah, di satu sisi bener nggak kalau saya bilang juga, tapi kan itu butuh waktu juga tentunya gitu ya, agar dia bisa menjadi, misalnya tadi bisa diduitin lah tadi istilahnya. Iya. Dari orang ke orang mungkin prosesnya bisa berbeda-beda tentunya. Iya. Nah, dari perjalanan Mbak Diandra sendiri, how do you maintain, gimana kayak menjaga kesabaran dan kegigihan juga gitu, kayak tadi kan harus gigih banget tadi kan, ambisi dalam arti yang positif gitu ya. Iya. Bagaimana maintain itu gitu? Iya, yang pertama kita harus aware sih dengan perkembangan teknologi, sosial, itu kita harus aware, jangan sampai kita, terutama kalau di dunia saya ya, kita kan belajar dari dunia otomotif media nih, dari media otomotif itu diajarin banget tuh sama Mas Fitra setiap kita meeting, kita jangan sampai ketinggalan sama platform-platform yang sekarang lagi udah berjalan gitu. Dulu kita mana mikir sih dari media cetak ke digital, tapi karena kita keingintahuan kita dan nggak takut untuk mencoba, kita pindah gitu. Auto Driver salah satu kan yang beralih dari cetak, meninggalkan cetak ke digital. Itu kita Auto Driver salah satu yang pertama banget gitu. Itu kita harus punya courage, kita punya keberanian, kemauan untuk nyoba hal baru. Terus gimana maintainnya ya, kita jangan sampai kasarnya jangan sampai baru sedikit udah pesimis. Terus baru ngasilin duit segini udah pesimis, itu jangan sampai gitu. Karena kalau kita benar-benar passion ya ditekunin aja. Dan jangan sampai ketinggalan sama perkembangan yang zaman sekarang gitu. Karena dunia digital sekarang itu benar-benar ngebantu kasarnya ngebantu pekerjaan kita gitu. Itu seperti yang saya bilang tadi, setiap orang punya personal branding yang bisa di-build dan bisa dikenal sama seluruh dunia gitu dengan digital gitu. Dan juga gimana kalau di dunia sosial media ini kan sekarang juga di satu sisi dengan begitu banyak manfaatnya, di sisi lain terkadang orang bisa terjebak dengan aduh kok yang nge-like gue segini ya. Itu sih. Followers gue kan akhirnya di satu sisi it's not healthy juga betul. Mentally gitu kan. Sedangkan tadi kita ingin butuh kegiatan untuk membangun personal branding itu sendiri. Iya, betul. Dari perspektif Mbak Diandra bagaimana membalance itu gitu? Gimana ya? Kalau saya sih harus sadar dulu lah, pasti ada yang di atas kita gitu kan. Tapi jangan sampai kita ngelihat yang jelek-jeleknya aja gitu. Maksudnya sadar kayak ya kalau tadi Mas Ali bilang itu bisa jadi kasarnya bisa jadi mental issue tambahan lagi dengan kita tahu ya FOMO gitu juga kali ya, fear of missing out. Jadi ketakutan akan sosial media nih, kita like-nya sedikit atau gitu kan, itu kan zaman sekarang. Bahkan bukan jadi suatu pekerjaan, orang yang cuma posting aja terus likes-nya sedikit dia bisa jadi mental breakdown gitu yang sampai lebay banget. Ya jangan sampai segitunya juga. Makanya kenapa ya mohon maaf ya baliknya ke agama lagi. Ya maka itu dia kenapa kita ya cuma berpegang teguh ya sama agama aja gitu. Kita tahulah hidup di dunia ini cuma sementara gitu. Jadi gimana sih, low profile aja, keep it to the down low lah. Maksudnya jangan sampai social media ini menghasut kita sampai kita lupa bahwa sebenarnya tujuan kita tuh hidup di dunia ya menjadi individu yang sebaik-baiknya, bukan jadi sepopuler-populernya gitu. Jadi ya jadi gimana ya, saya sih balikin lagi aja ke diri sendiri gitu, gimana sama suami sih terutama, pasti kan dia juga ngingetin. Kadang kalau misalnya udah terlalu keracunan sama handphone nih, udah kan soalnya saya ya emang nggak bisa dipungkiri juga, kita ngasilin duitnya dari sosial media kan, dari digital kan. Itu kalau suami udah yang ayo sholat dulu, misalnya azan belum sholat ya pasti ngingetin gitu. Jadi kayak cooling down lagi gitu. Ya gitu sih, kayak harus harus sadar juga lah kita di sini cuma sebentar, nggak usah terlalu berlebihan karena Allah juga nggak suka sama sesuatu yang berlebihan kan. Gitu. Lagi-lagi banyak cabang pertanyaan ini sekarang. Iya. Kalau misalnya sekarang bicara soal kegagalan sedikit deh. Tadi kan ini kita bicara kegagalan dalam berkarir deh gitu ya. Iya. Dari Mbak Diandra sendiri ada nggak pengalaman tertentu yang mungkin kalau bisa dibilang one of the
lowest moment dalam arti berkata kegagalan tertentu gitu yang mungkin nggak keberatan untuk di-share, dan how do you bounce back gitu? Gimana sih umur 28 tahun kok bisa sakit stroke ringan, sampai profesornya aja bilang, dokternya nih bilang, ini saya baru pertama kali, kamu pasien termuda saya nih. Yang bikin sedih itu profesornya tuh bilang, ini untung nggak lebih dari 24 jam, lebih dari 24 jam lagi dibawa ke sini, ini belum telat. Kalau misalnya telat ya bisa, nauzubillah min dzalik, bisa lumpuh kayak gitu.